Shalom. Salam jumpa kembali bersama hambanya Reverend Darmes Samariwu dari Kabupaten Trenggalek. Kita berjumpa kembali pada gelombang yang sama, saudara. Injil tetap diberitakan hingga pada kesudahan alam ini. Hari ini November tanggal 7 2021. Tema, topik, judul, tagar Yesus Kristus mengucapkan ungkapan kalimat, "Akulah jalan dan kebenaran." Yesus sendiri yang mengklaim, Yesus sendiri, dari mulut Yesus keluarlah perkataan, keluarlah maklumat Yesus sendiri, Yesus Kristus yang diurapi. Baiklah, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai, sebelum berlanjut, lebih dahulu kita dahului dengan doa. Kiranya Roh Kudus bekerja, kiranya Roh Tuhan menjamah saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus mengurapi hidup kita dan hidup menjadi penuh arti, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, anugerah dan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu selalu menyertai hidup kami selagi masih ada kesempatan. Biarlah kami tetap memberitakan Injil kebenaran firman. Yesus Kristus adalah jawaban segala masalah kami. Terima kasih. Urapi para pendengar, urapi bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, di seluruh penjuru bumi ini. Melalui channel YouTube ini diberkati, kiranya menjadi berkat, saluran berkat, menjadi penginjilan ministry yang diberkati. Terima kasih. Kami berdoa kepada rekan-rekan kami yang ada di seluruh negeri pelosok Indonesia NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kiranya Injil tetap diberitakan melalui hamba-Mu, melalui para hamba-hamba-Mu. Terima kasih. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudara, cukup lama setelah sekian minggu tidak ada kegiatan dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, karena ada sesuatu hal yang saya harus selesaikan. Baiklah, pada hari ini Rabu tanggal 7 November 2021, kembali lagi Injil bersemi. Injil diberitakan sampai pada kesudahan alam. Wajiblah saudara dan saya, kita harus mengejar keselamatan yang Tuhan persiapkan. Kita berusaha menjaga kekudusan hidup saudara dan saya. Kita berusaha menjaga hati kita dengan Yesus Kristus, juru selamat isi dunia ini. Ayat pokok saya pada siang ini, yang saya kutip dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai di ayat yang ke-7. Dan kita lanjutkan ke ayat 10, 11, dan 12, dan 13, dan ke-14. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diurapi itu. Haleluya.
Bahkan kita menulis rumah Bapa, kop dan judul. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Kata kalimat yang diucapkan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Murid-murid itu yang bernama Filipus dan Thomas. Kedua murid Tuhan ini diperingatkan oleh Yesus sendiri sang guru. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Garis bawahi, janganlah gelisah hatimu. Mungkin saudara merasa kekhawatiran, kebimbangan dalam mengiring Tuhan. Mungkin kita mengalami kegagalan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin kita kecewa. Mungkin kita mengambil keputusan untuk mengambil langkah 1000. Lari pergi meninggalkan Tuhan. Lari tunggang langgang meninggalkan arena. Iman kita kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang bekerja untuk menguji para hamba-hamba Tuhan. Para umat-umat Tuhan tidak ketinggalan. Ada ujian untuk naik level. Ada ujian untuk dikatakan iman bertumbuh. Ujian yang Tuhan perhadapkan kepada kita, saudara. Ujian yang sederhana. Jika kita laksanakan dengan takut dan gentar, sesuai keinginan Tuhan Yesus, sesuai rencana Bapa di surga. Haleluya. Coba saudara baca. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini hanyalah sementara dan semu, tidak abadi. Akan berakhir. Ada batas limitnya kebahagiaan dunia ini. Kebahagiaan dunia hanyalah semu. Tapi kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera bagimu, adalah damai yang tak terkatakan. Damai yang tanpa unlimited. Kita berusaha mencari damai sukacita daripada Tuhan. Yesuslah yang empunya segala-galanya. Akhir-akhir hidup, baiklah kita menghitung hari-hari hidup kita kepada Tuhan. Baiklah kita mempersiapkan diri kepada Tuhan, menyongsong kedatangan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ladang Tuhan sudah menguning. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Bukankah ladang itu ladang milik Tuhan? Banyak jiwa sedang menanti saudara dan saya untuk kita pergi beritakan Injil keselamatan sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Dapatkah saudara merasakan betapa miris hidup ini, saudara?
jika engkau tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, jika hidupmu menjadi batu sandungan bagi orang lain, jika pelayananmu diwarnai dengan hawa nafsu dunia ini, jika pelayananmu hanya engkau mengejar harta kekayaan dunia ini, mengejar jabatan, mengejar kedudukan, bagi Tuhan itu tiada arti, saudara. Tuhan mengharapkan dari saudara kesungguhan saudara kepada Tuhan, keseriusan saudara kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan bosan dengan Tuhan, jangan bikin bersyarat di dalam melayani Tuhan. Biarlah hatimu dengan sukacita, biarlah engkau dengan sukarela pergi memberitakan Injil kebenaran firman Allah hingga pada kesudahannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Injil Lukas pasal 21 ayat 33 di situ berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal selama-lamanya. Saudara dan saya dibutuhkan, Tuhan merindukan dari saudara dan saya untuk serius dengan Tuhan, untuk tidak bersantai ria di hadapan Tuhan. Sungguh hari Tuhan sudah dekat. Sebab itu saudara-saudaraku di dalam Tuhan, baiklah saudara dan saya, kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sematang-matangnya saudara-saudara, karena Dia datang tanpa ada pemberitahuan kepada saudara. Mati itu pasti. Terus kenapa kita harus mempertahankan hidup ini? Terus kenapa kita hanya sibuk dan asik sibuk mencari hal-hal yang fana di dunia ini? Coba renungkan saudara, hidup yang akan datang adalah kekal. Ingat kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai 31. Di situ ada kisah penyesalan seorang kaya. Ketika dia di dunia tidak memperdulikan Tuhan, tidak memperdulikan pekerjaannya, tidak memperdulikan sesamanya. Orang-orang seperti ini adalah bodoh di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, janganlah engkau masuk dalam kategori orang yang bodoh. Janganlah engkau masuk dalam kategori 5 anak darah yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak pengantin Kristus, Yesus Kristus akan segera kembali di tengah-tengah dunia yang fana ini, di tengah-tengah dunia yang bergelora ini, di tengah-tengah dunia yang berkecamuk ini. Saudara dan saya, persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya dan sematang-matangnya. Pakailah, baiklah, mainkanlah pikiran rohanimu, mainkanlah hatimu dengan bermain cantik di hadapan Tuhan. Baiklah engkau setulus hatimu, selembut jiwamu, berikanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Surga, di sana banyak tempat yang dipersiapkan oleh Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim. Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus adalah yang diurapi. Allah mengurapi Yesus Kristus sebagai pemegang hak, sebagai pemegang otoritas. Dia berdaulat penuh atas hidup saudara. Saudara jangan coba-coba mengklaim diri saudara bahwa aku begini karena aku berusaha.
sadarlah, saudara yang berkata demikian, sebaiknya sepantasnya saudara dan saya kita bertobat, meninggalkan segala jalan kita yang salah. Haleluya. Surga tempat, banyak tempat disediakan bagimu. Sewaktu-waktu Tuhan datang memanggil saudara, sewaktu-waktu Tuhan datang menjemput saya dan saudara, dengan caranya yang penuh keajaiban itu. Tetapi Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Aku datang bagaikan pencuri. Pencuri tidak dapat memberitahukan, tidak dapat menginformasikan, tidak dapat menuliskan surat kepada yang empunya rumah. Malam ini jam sekian aku akan masuk dalam rumah. Begitulah kira-kira analogi tentang kedatangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Baiklah kita mempersiapkan diri. Baiklah kita berusaha sedemikian rupa. Baiklah dengan sebaik-baiknya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup dalam pimpinannya. Kita hidup dalam roh dan kebenaran. Kita hidup menjalankan ketetapan-ketetapan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara dan saya, hidup saudara sangat berarti di hadapan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah umat ketebusan Tuhan. Dan oleh karena pengorbanan Yesus di Bukit Golgota, darahnya tercurah, tubuhnya hancur, semaraknya hilang, akibat dosa isi dunia ini, akibat dosa saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudara, sadarilah bahwa kemurahan Tuhan lebih berarti daripada emas, daripada uang yang engkau miliki, daripada nyawa saudara. Kebaikan Tuhan sungguh diberikannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang hidup kepada Dia, bagi orang-orang yang serius kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan, bagi orang-orang yang cinta pekerjaannya, bagi orang-orang yang rela memberitakan kebenaran firman Allah. Saudara, wajiblah saudara pergi beritakan Injil. Tinggalkanlah hal-hal dunia ini. Tinggalkanlah segala aktivitas dunia yang tidak menguntungkan bagi jiwa kita, saudara. Haleluya. Coba kita baca saudara-saudara dalam Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Roma pasal 2 ayat 6 dan 7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Sangat jelas di situ hukuman Allah atas semua orang, saudara-saudara. Hai manusia siapapun juga engkau yang mengingkari orang, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apakah engkau berbuat yang baik kepada Tuhan? Apakah engkau sudah melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup saudara? Kita akan bertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin engkau begitu ganasnya, mungkin engkau begitu serakannya, begitu rakusnya. Engkau berusaha sedemikian rupa untuk mencari keuntungan saudara, demi mewujudkan hasrat saudara, hasrat hawa nafsu dunia ini, keinginan-keinginan yang mencelakakan dirimu di hadapan Tuhan. Baiklah, saudara dan saya bertobat, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Karena hal-hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal itu yang mendukacitakan hati Tuhan. Janganlah sakiti hati Tuhan. Cukup sekali saja
Dia merana, dia menderita, dia tersiksa. Di bukit pengorbanan yaitu Golgota. Di sana dia mati di atas kayu salib, kayu yang kasar. Dan di sana dia mengembuskan napasnya yang terakhir di bumi ini. 3,5 tahun dia berada di bumi. 33 tahun dia berada di bumi. Untuk karya keselamatan saudara dan saya. 3 tahun Yesus berkeliling di Israel. Untuk memberitakan kabar kesukaan. Menyembuhkan orang-orang sakit. Mengobati hati-hati yang luka. Membangkitkan orang mati. Membuat mujizat-mujizat Tuhan. Bandingkan dengan 3,5 tahun yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu penguasa antikris. Penguasa tunggal akan berkuasa, akan mencabik-cabik saudara dan saya jika engkau tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika engkau bermain-main dengan Tuhan, jika engkau mengabaikan Tuhan, jika engkau tidak serius dengan Tuhan. Saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, mengatakan, memberikan pernyataan bahwa saudara akan masuk dalam aniaya besar. 3,5 tahun penganiayaan yang tiada pernah terjadi sesudah dunia ini dijadikannya. Berarti aniaya itu aniaya yang sangat-sangat menderita. Dijauhkanlah Tuhan kiranya yang mendengarkan firman Allah. Baiklah engkau bertobat, meninggalkan tabiatmu, meninggalkan karakter untuk melawan Tuhan, karakter untuk tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karakter yang acuh tak acuh kepada Tuhan, karakter yang tidak berbuah, karakter yang tidak menurut, karakter yang membangkang, karakter yang mengkhianati Tuhan. Haleluya saudara dan saya. Dalam Roma pasal 2 ayat 6 dan 7, ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Perkataan Yesus sendiri yang ditulis dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 6 dan 7. Di situ jelas perkataan Yesus sendiri, peringatan Yesus sendiri buat saudara dan saya untuk extension, untuk fokus, memfokuskan diri di hadapan Tuhan. Di ayat yang keempat, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Bandingkan dalam Injil Lukas pasalnya 23 ayat 43 situ saudara. Di Lukas pasal 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Dosa apapun saudara dan saya akan dapat diampuni oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali saudara menghujat Roh Kudus. Hitam pekat, hitam putih dosa saudara dan saya di hadapan saudara. Perbuatan yang melanggar, perbuatan yang tidak senonoh di hadapan Tuhan, perbuatan yang menduka-citakan Tuhan. Jika engkau datang ada pengampunan dan meminta pengampunan, maka seketika itu Yesus Kristus mengampuni saudara dan saya. Dia penuh kelembutan, dia maha pemurah, maha mengampuni, maha mengasihi. Dia maha kuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus. Saya bertanggung jawab mendengarkan para pendengar, para netizen, siapapun saudara dan saya. Saya tidak pandang bulu dari mana asal saudara. Saya memberikan pernyataan di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus engkau akan hidup merana menderita untuk selama-lamanya. Haleluya.
Yesuslah segala-galanya bagi saudara dan saya. Yesuslah permata hati saudara dan saya. Saya pertahankan panggilan Tuhan itu. Sekalipun aku hidup berkekurangan, tetapi panggilan Tuhan, kepercayaan Tuhan, Tuhan yang meng-hiring saya, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang melamar saya untuk jadi pekerjanya di ladang Tuhan, saya akan pegang apapun terjadi yang terjadi. Saya akan pertaruhkan di atas segala-galanya apa yang terbaik dari yang terbaik yang saya miliki untuk Tuhan. Baiklah saudara dan saya yang mendengarkan channel saya, Daromes Samaliu, kita mengambil, kita berkomitmen kembali. Baiklah kita bersemi bersama Tuhan. Baiklah kita menyegarkan diri dengan Tuhan. Baiklah kita menyatu dengan Tuhan. Baiklah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Baiklah kita hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hidup saudara dan saya. Tubuh kita akan hancur kembali kepada asalnya, yaitu tanah. Tapi roh kita, jika kita hidup benar dengan Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka roh kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudus, orang-orang saleh, tokoh-tokoh, laskar-laskar Kristus. Kita akan bersama-sama di sana. Surga yang senang. Tiada lagi air mata, tiada lagi derita, tiada lagi kematian di sana. Yang ada adalah sukacita, saudara. Di surga tidak ada orang memecahkan perawan bidadari. Tidak ada. Itu hanya tipuan. Tapi di surga tempat yang senang. Untuk selama-lamanya, forever and ever. Haleluya. Tapi neraka tempat penderitaan. Sungguh penderitaan yang tiada taranya. Jika engkau sudah masuk di sana, jika engkau sudah didaftar di sana, saudara-saudara, bersiap-siaplah, engkau akan menyesali hidupmu. Bersiap-siaplah, penyesalan tiada arti lagi, saudara. Baiklah, selagi masih ada hidup, selagi kesempatan hidup ini, baiklah kita merenungkan diri, merestorasi hidup kita, memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa betapa panahnya aku ketika aku, betapa menderitanya aku ketika aku berada dalam kebinasaan, dalam daftar kebinasaan, neraka untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini saudara dengarkan dan saudara merenungkan. Biarlah firman Allah engkau selalu renungkan siang dan malam, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Mazmur, saudara-saudara. Kita terus ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Klaim Yesus. Yesus sendiri memberikan perkataan. Yesus sendiri memberikan maklumat. Yesus sendiri memperkenalkan diri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jangan mimpi. Jangan mengharapkan keselamatan itu ketika engkau tidak serius dengan Tuhan, ketika engkau tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika engkau tidak menghargai kasih karunia-Nya itu. Kiranya ketika engkau bersantai ria, bergaul dengan di dunia ini, saudara, dan saudara tidak hidup benar, bahkan saudara cenderung melakukan pengkhianatan, cenderung melakukan menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Siapa saudara? Dari mana asal saudara? Apa kekayaan saudara untuk membeli keselamatan itu? Tidak ada artinya, saudara-saudara. Harta yang engkau miliki, emas dan perak, akan bisa dicuri oleh orang dan menjadi karat dan ngengat.
Tidak ada artinya, saudara. Kalau engkau diberkati, kalau engkau berhidup dalam berkelimpahan, ketahuilah bahwa itu hanya kemurahan Tuhan. Itu pemberian Tuhan buat saudara. Untuk saudara pergunakan, kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan buat pekerjaannya. Kami hamba-hamba Tuhan membutuhkan bantuan saudara. Karena kami tidak bekerja lagi. Kami cuma melayani Tuhan. Kami cuma berharap kepada Tuhan, Sang Majikan yang kami layani. Saya membutuhkan bantuan saudara. Saya membutuhkan keuangan yang saudara berikan. Jika engkau tergerak, tidak ada salahnya saudara mengirimkan bantuan buat saya melalui rekening BRI saya, saudara, agar saya dengan sebebas-bebasnya aku pergi memberitakan Injil kebenaran. Karena saya sadar dan saya tahu diri bahwa sungguh tidak lama lagi saya akan mengakhiri hidupku ini di tengah dunia yang fana ini. Hidupku tidak akan lama lagi. Tetapi dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan mengingatkan saya selalu untuk mempergunakan kesempatan hidup ini untuk aku berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah saudara, dengarkanlah firman Tuhan pada sore ini yang saya sampaikan kepada saudara. Biarlah saudara menerima firman Allah. Saya tidak peduli saudara tidak mau dengar, saya tidak peduli saudara mau tertawa, saudara mau menolak, saya tidak peduli. Tetapi tugas saya saudara untuk pergi memberitakan, membacakan firman Allah dan menyampaikan bahwa Yesuslah juru selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya dia akan selamat. Tetapi di luar Tuhan saudara akan dibinasakan. Haleluya. Coba saudara baca dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 23. Maaf saudara, Injil Lukas pasal 23 ayat 23 saya baca dalam nama Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini kejadian ketika ada peristiwa besar di Bukit Golgota. 3 orang termasuk Yesus yang berada di tengah-tengah, 2 penjahat dan 1 juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Junjungan saudara dan saya, sembahan lidah kita, yaitu Yesus Kristus, berada dalam peristiwa penghukuman mati dijatuhkan oleh tua-tua di Israel, oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan ada di sebelah Yesus berkata, aku, ampunilah aku, hai anak Allah yang hidup. Maka spontan, secara tiba-tiba ada pengumuman, ada keluar perkataan Yesus sendiri, ucapan Yesus untuk mengampuni dosa orang tersebut, dan orang tersebut layak berada bersama Yesus di Firdaus. Ada keselamatan terjadi. Saudara dan saya belum terlambat. Saudara dan saya, kita belum terlambat. Sekali lagi, masih diberi kita umur panjang, kesehatan. Yang mendengarkan channel saya pada sore ini, semoga corona tidak membunuh saudara. Semoga penyakit ganas, kanker dan sebagainya tidak membunuh saudara. Semoga saudara berada dalam aman dan tentram dalam lindungan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Baiklah saudara dan saya menyadari betapa pentingnya hidup ini untuk melayani Dia, betapa pentingnya untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan, betapa pentingnya untuk berkorban buat pekerjaannya, betapa pentingnya kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bandingkan situ saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 di situ. Karya penebusan. Ada ucapan Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6
dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya 16. Di situ korelasinya. Di situ ada persamaan. Artinya sama. Tapi pengucapannya berbeda waktu. Haleluya, haleluya bagi Tuhan Yesus Kristus. Junjungan saya dan junjungan saudara. Dialah Yesus kepala gereja. Gembala yang agung. Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus. Ayat 12, 13, 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan yang juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu semua. Aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan. Jika Tuhan bersama saudara, jika engkau bersatu dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, jika engkau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan melalui firman-Nya, saudara, maka segala rahasia-rahasia besar akan diungkapkan kepada saudara-saudara. Rahasia-rahasia, kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus sewaktu di bumi ini. Engkau dapat melakukan lebih besar lagi, saudara-saudara. Dan engkau juga sanggup berkata, hai gunung, aku perintahkan engkau keluar. Pergi